Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Pendidikan Nilai dan Norma akan mengulas artikel mengenai konflik Israel-Palestina melampaui resolusi sebuah penilaian kritis. Perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Febriana, yang kedua ada Wahyu, kemudian ada saya sendiri Ardelia, kemudian ada Ajib, Nisa, Alia, Rafli, dan yang terakhir ada Chris. Oke, baiklah. Yang selanjutnya ada introduction. Penelitian ini menganalisis argumen yang muncul dari perundingan antara Israel dan Palestina. Dua pendapat utama diidentifikasikan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bahwa konflik dianggap sebagai konflik politik, yang telah membuat Israel melihatnya sebagai konflik yang tidak produktif dan tidak kooperatif. Argumen kedua menguraikan bagaimana sistem politik berperan dalam menyelesaikan konflik dan menyatakan bahwa konflik tersebut adalah konflik ideologis. Baik, selanjutnya adalah metode. Yang pertama metode negatif, yang kedua metode survei. Selanjutnya, result. The four issues. Hasil dari penelitian eksplorasi mengenai titik balik menunjukkan bahwa ada variabel utama yang dipengaruhi secara dinamis dalam setiap tahapan penyelesaian konflik. Selanjutnya, Yerusalem. Yerusalem merupakan sebuah isu yang rumit dan kompleks dalam konflik teritorial antara Israel dan Palestina. Kemudian, masalah perbatasan dalam konflik Israel-Palestina merupakan penghalang yang signifikan dalam negosiasi. Israel-Palestina adalah masalah signifikan yang berdampak pada upaya negosiasi. Yang terakhir, masalah pengungsi dalam konflik Israel-Palestina adalah masalah yang diperdebatkan. Yang selanjutnya ada teori negosiasi. Teori negosiasi memberikan wawasan penting dalam menganalisis dinamika perundingan antara Israel dan Palestina. Faktor-faktor seperti keterbatasan rasionalitas, identitas budaya, dan ingatan kolektif memengaruhi negosiasi. Dengan isu-isu seperti perbatasan dan Yerusalem cenderung membuatnya bersifat distributif. Dalam konteks ini, solusi potensial untuk konflik Israel-Palestina menghadapi tantangan kompleks. Meskipun terdapat upaya perundingan, dinamika distributif, kurangnya kepercayaan dan keterbukaan, serta hambatan yang berakar dalam ingatan kolektif dan klaim terhadap Yerusalem menghambat kemajuan. Selanjutnya ada diskusi. Agenda perdamaian antara Israel dan Palestina telah seringkali berujung pada kegagalan, terutama ditandai dengan munculnya intifada pada tahun 1987 sebagai protes atas pendudukan Israel. Kegagalan implementasi deklarasi prinsip tahun 1993 dan upaya perdamaian lainnya dapat dijelaskan oleh dua faktor utama, seperti yang diuraikan oleh Kuat pada tahun 2005. Pertama, pandangan yang keras kepala dan keyakinan masing-masing pihak bahwa mereka benar menghambat eksplorasi kemungkinan konsesi dan kompromi lebih lanjut. Yang kedua, kesenjangan kekuasaan yang signifikan antara Israel dan Palestina turut mempersulit proses perdamaian. Isu konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina merupakan masalah yang serius dan terus-menerus berkelanjutan hingga saat ini. Penafsiran utama hukum syariah menyatakan bahwa Palestina yang bersejarah merupakan tanah wakaf Islam, sehingga ilegal bagi orang ataupun pihak manapun untuk menyerahkan sebagian tanah tersebut kepada non-muslim. Rangkaian upaya negosiasi, kegagalan, protes, dan berontakan yang berulang-ulang terjadi sepanjang sejarah. Upaya perdamaian Israel-Palestina telah mencerminkan hambatan di dua tingkat. Di satu sisi, Israel sejak masa zaman pertama PM Netanyahu mulai tidak menganggap Palestina sebagai mitra dialog, melainkan lebih sebagai musuh curang yang hanya hidup di bawah belas kasih. Selanjutnya. Baik, kesimpulan dari artikel ini yaitu akar kegagalan upaya perundingan untuk mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina dapat ditelusuri dari keraguan-raguan kedua belah pihak untuk berkompromi setidaknya dalam 4 isu utama, yaitu perbatasan, keamanan, status Yerusalem, dan status pengungsi. Penting bagi kedua belah pihak untuk berkontribusi dalam mempersiapkan prasyarat yang akomodatif dengan menahan diri setidaknya untuk sementara dari tindakan yang dapat memperburuk rasa saling tidak percaya di antara mereka. Orang pihak ketiga sebagai perantara yang jujur. Baik, sekian ulasan artikel dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.